Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen beserta guru penguji uji kinerja PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Erna Dwi Astuti, saya guru di SMP Negeri 2 Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan tahun 2024 Angkatan 1 di LPTK IAIN Palangkaraya. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di SMP Negeri 2 Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Praktik pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning yang akan saya lakukan di kelas 8. Dengan materi pembelajaran yaitu menjadi pribadi yang berintegritas dengan sikap amanah dan jujur. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong ketua kelas pimpin doa. Silakan Safar. Sebelum kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi haqqan wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat, semangat. Alhamdulillah. Semoga kita dalam menuntut ilmu selalu diberi kesehatan dan semangat ya. Amin. Ibu cek kehadirannya terlebih dahulu. Dania Afifah, Dupita Sabila, Hayatul Husna, Jumratul Husna, Jahra, Muhammad Al-Safar, Muhammad Hairul Umam, Nur Kelvin, Nurul Aini, Fardan, Farida, Sabila, Saiful, Yamratu Takia. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu menjadi pribadi yang berintegritas dengan sikap jujur dan amanah. Sebelum masuk ke materi ini, Ibu mau tanya dulu. Di pertemuan sebelumnya kita belajar apa saja? Yang pertama, iman kepada kitab Allah. Yang kedua, nama kitab Allah. Yang ketiga, cara mencintai Al-Quran. Dan yang keempat, cara menjaga hubungan dengan orang yang beriman kepada kitab Allah. Cara membangun atau menjalin hubungan dengan orang yang beriman pada kitab-kitab terdahulu. Oke, alhamdulillah masih ingat ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian sebagai peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari sikap amanah dan jujur dengan baik. Apa itu pengertian amanah? Apa itu pengertian jujur? Ya, kalian bisa menjelaskannya. Yang kedua, kalian sebagai peserta didik mampu menjelaskan cara berperilaku amanah dan jujur dengan benar. Bagaimana sih cara berperilaku amanah dan jujur ini? Contohnya yang benar ya. Kalian bisa menjelaskannya. Yang ketiga, kalian sebagai peserta didik menunjukkan contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kalian bisa menunjukkan contoh perilaku amanah itu seperti apa? Contoh perilaku jujur itu seperti apa? Dengan benar. Oke. Ada pertanyaan memantik. Ya. Yang pertama, pernahkah kamu mendapat amanah dari orang lain? Pernah.
Berarti siapa yang menerima amanah? Manusia. Ya, manusia yang menerima amanah. Baik terhadap Allah, nih amanahnya kepada Allah bisa. Dan yang kedua, orang lain. Berarti sesama manusia. Tadi manusia menerima amanah dari Allah. Berupa apa nih? Ya. Yang kedua, manusia menerima amanah dari orang lain. Berarti sesama manusia. Dan yang ketiga, amanah terhadap dirinya sendiri. Bagaimana amanah terhadap dirinya sendiri? Menjaga badannya, menjaga tubuhnya, ya. Dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterima. Orang yang dititipi amanah harus bertanggung jawab terhadap apa yang diberi amanah itu, apa yang dititipkan itu, ya, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Amanah itu sudah ditekankan sama Allah dalam Al-Quran, yaitu dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 58. Ibu minta tolong satu orang baca ya. Ayo Farida, silakan Farida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله العظيم. Oke, ini kita bahas cakupan dari amanah apa saja yang termasuk dalam amanah itu, ya. Yang pertama amanah kepada Allah, sebagaimana pengertiannya tadi ya. Amanah kepada Allah, amanah kepada sesama manusia, dan amanah kepada diri sendiri. Nah, akan kita bahas satu-satu. Yang pertama amanah kepada Allah. Amanah kepada Allah adalah tugas-tugas keagamaan yang menjadi tanggung jawab manusia. Manusia itu siapa berarti? Kita. Termasuk enggak yang non muslim? Termasuk, ya. Berarti semua manusia itu harus menjalankan perintahnya. Kalau misalnya tidak dijalankan apa? Nah, dosa, masuk neraka. Ini konsekuensinya. Karena tugas keagamaan itu harusnya dijalankan oleh semua umat manusia, bukan cuma umat muslim. Masuk ke amanah yang kedua, yaitu amanah terhadap sesama manusia, ya. Apa itu amanah kepada sesama manusia? Ibu minta tolong satu orang baca. Silakan Dania. Amanah kepada sesama manusia adalah segala tanggung jawab yang diberikan dari satu individu kepada individu lainnya, baik dalam bentuk materi. Oke, masuk ke amanah yang kedua, yaitu amanah kepada sesama manusia. Yang seperti apa? Amanah yang dititipkan dari satu individu, dari satu orang ke orang yang lainnya, ya. Bentuknya apa? Bisa bentuknya materi, bisa bentuknya non materi. Nah, tadi yang dijawab Sabil itu ngantarkan izin, Bu, surat izin. Berarti bentuknya materi atau non materi? Materi, karena ada bendanya. Itu. Oke, kita masuk ke amanah kepada diri sendiri. Amanah kepada diri sendiri adalah tanggung jawab yang menjaga segala nikmat yang diberikan Allah kepada manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, seperti anggota tubuh, kesempatan, kesehatan, ilmu, dan harta. Yang pertama anggota tubuh. Anggota tubuhnya dipelihara dengan baik, dak? Ya, dipelihara dengan baik. Ketika waktunya makan, makan dak? Makan. Ya, makannya berapa hari sekali? 3, pagi, siang, malam. Ya, makanya harus 3 kali sehari. Kalau misalnya makannya seminggu sekali, mau diet, Bu, boleh enggak? Enggak boleh. Karena apa? Karena bisa sakit, ya. Dan akhirnya itu apa? Menzalimi diri sendiri. Yang seharusnya bisa makan, bisa minum, tapi malah disiksa karena merasa berat badannya berlebihan. Bu, mau diet, Bu? Ya, enggak bisa. Ya, harus dirawat, harus dijaga. Sikap yang kedua yaitu sikap jujur. Apa itu jujur? Tadi sudah ada yang bisa jawab nih, apa?
Jujur itu artinya tidak berbohong. Lain tidak berbohong. Tidak mengecewakan. Oke. Tidak meramput, Bu, boleh ya. Jujur dalam bahasa Arab berasal dari kata siddiq. Ya. Siddiq artinya apa? Berkata benar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur berarti lurus hati, tidak bohong dan tidak curang. Secara istilah, jujur artinya kesesuaian antara apa? Lahir dengan batin. Kesesuaian apa lagi? Ucapan dengan perbuatan. Dan apalagi? Berita dengan fakta. Allah berfirman tentang sifat jujur dalam Quran surah Taubah, surah ke-9 ayat 119. Ibu minta tolong satu orang baca ya. Ya silahkan Umam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Inna amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah ya, wa kunu ma'as shadiqin, dan bersamalah kamu dengan orang yang apa? Yang benar ya. Bersamalah kamu dengan orang yang benar, orang yang berkata benar ya. Hari ini kita akan belajar dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, di mana model pembelajaran ini Ibu minta untuk menganalisis masalahnya seperti apa, masalah yang sering kalian alami sebagai pelajar ya dalam kehidupan sehari-hari, sebagai pelajar, sebagai seorang anak di rumah ya, atau sebagai kakak ya. Contohnya seperti apa? Bagaimana kalian kalau misalnya dalam kerja kelompok ada teman kalian yang tidak kerja kelompok, sedangkan waktunya untuk mengumpul tugas ini sudah tinggal sebentar lagi, apa yang akan kalian lakukan? Ya, berdasarkan hasil asesmen awal tadi, Ibu sudah mengelompokkan kalian menjadi beberapa kelompok ya. Nah, setelah ini kalian silahkan bentuk kelompoknya yang udah. Baik, sudah membentuk kelompoknya masing-masing? Sudah. Sini Ibu akan membagikan lembar studi kasus dan lembar jawabannya. Nanti di lembar jawaban kalian harus tulis nama anggota kelompok kalian. Ya, setelah ditulis nama anggota kelompok kalian, tulis di bawahnya hasil analisis dari studi kasusnya yang Ibu berikan. Ya, masing-masing kelompok nanti setelah berdiskusi akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan satu orang. Sedangkan teman-temannya nanti yang duduk itu nanti menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Ya, oke? Bisa dipahami instruksi dari Ibu? Bisa. Kelompok 1 bisa ya? Oke. Kelompok 2. Oke. Studi kasus yang kedua ya. Iya, langsung jawabannya. Nanti baru studi kasusnya nanti pas presentasi baru dibacakan. Kalian tulisnya di lembar jawaban kalian, cukup jawabannya aja, ya. Ya, kelompok 4, studi kasusnya 4. Nggak, soalnya nggak usah ditulis, langsung jawabannya aja. Ya, langsung jawabannya aja. Iya, oke. Soalnya nggak usah ditulis ya, langsung jawabannya aja. Jadi, tapi nanti pas presentasi baru dengan studi kasusnya dibacakan. Ya, biar teman-temannya yang lain tahu studi kasus kalian apa. Ya. Yeah. Saya, Bu. Saya, Bu. Apanya? Ini. Iya. Enggak, ini sebagai pribadi yang amanah. Kamu ngapain? Berarti sebagai pribadi yang amanah, saya ngapain? Kamu itu saya, Bu. Iya.
kalian presentasi, kita ice breaking dulu ya. Silahkan berdiri. Ya. Terusnya, ketika ibu bilang sebenarnya, kata-kata ibu berarti harus kalian turuti sebenarnya. Sedangkan ketika ibu bilang sebaliknya, berarti kalau misalnya ibu bilang ini, kalian lawannya apa? Ya, misalnya ibu bilang duduk, berarti kalian diri. Oke, itu yang sebaliknya ya. Kalau sebenarnya ibu bilang berdiri, kalian diri atau duduk? Diri. Ya. Siap? Ya. Konsentrasi. Sebaliknya. Mundur. Ulang terus. Biar kelihatan semuanya nih. Konsentrasi. Sebenarnya. Mundur. Oke, salah ini. Berarti kelompok Dania. Oke. Ya, kalau Dania duluan. Saya adalah ketua kelompok dalam sebuah proyek kelompok di sekolah. Kamu ditugaskan untuk mengumpulkan hasil tugas kelompok pada hari Senin. Salah satu anggota kelompok belum mengerjakan bagian karena alasan yang kurang jelas. Tetapi semua kelompok mengandalkanmu untuk mengumpulkan hasil tepat waktu. Apa yang akan kamu lakukan? Oke, hasil diskusinya. Sebagai ketua kelompok, saya harus bersikap amanah dengan menyampaikan keadaan sebenarnya kepada guru bahwa satu kelompok belum mengerjakan tugasnya. Namun untuk menjaga keharmonisan kelompok, saya bisa berdiskusi terlebih dahulu dengan anggota tersebut untuk mencari solusi, misalnya membantu anggota tersebut mengerjakan bagian yang belum selesai atau meminta perpanjang waktu dengan alasan yang jujur. Oke, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangannya dulu ya. Selanjutnya tanggapan dari kelompok 2 ya. Oke, silakan kelompok 2. Bagaimana kamu membantu anggota tersebut? Bagaimana kamu membantu anggota yang tidak mengerjakan tersebut? Siapa? Dengan meminta perpanjangan waktu dengan alasan yang jujur, Bu. Oke, dengan meminta perpanjangan waktu dengan guru nih, bantunya kayak gitu ya. Katakan aja yang sebenarnya, kenapa minta perpanjangan waktu. Oke, lanjut. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Bagus sekali. Saat ujian sekolah, teman sebangku saya meminta bantuan untuk melihat jawaban saya. Saya tahu bahwa berbagai jawaban saat ujian adalah bentuk ketidakjujuran dan melanggar aturan sekolah. Tetapi kamu khawatir dia akan marah jika kamu menolak. Bagaimana saya menyikapi situasi ini? Hasil diskusinya. Dalam situasi ini, saya harus memprioritaskan kejujuran dan integritas. Mencontek atau membantu teman mencontek adalah tindakan yang tidak jujur dan melanggar aturan. Oleh karena itu, saya menjelaskan kepada teman saya bahwa mencontek bukanlah solusi dan menawarkan untuk belajar bersama di lain waktu agar teman saya lebih siap untuk ujian berikutnya. Oke, terima kasih kelompok 2. Silahkan duduk. Oke, tanggapan dari kelompok 3. Silakan. Seandainya ada teman yang ingin bergabung bersama kelompok kalian? Seandainya ada teman nih yang mau bergabung, mau belajar bersama, kapan waktunya? Bisa habis asar. Oke, bisa habis asar. Kalau misalnya mau belajar bersama ya, bisa. Oke, lanjut ke kelompok 3. Ya. Kamu menemukan dompet yang berisi uang di halaman sekolah. Tidak ada yang melihat saat kamu menemukannya. Dan kamu sedang butuh uang untuk membeli sesuatu. Apa yang sebaiknya kamu lakukan?
Sebagai pribadi yang amanah, saya harus berusaha mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Jika saya tidak tahu siapa pemiliknya, langkah yang benar adalah menyerahkan kepada pihak sekolah atau guru untuk membantu menemukan pemiliknya. Mengambil barang yang bukan milik saya adalah bentuk ketidakjujuran dan melanggar nilai amanah. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Bagus sekali ya jawabannya. Selanjutnya tanggapan dari kelompok 4. Mana tanggapannya? Jika kamu tidak tahu siapa pemiliknya, langkah yang benar adalah Jika kamu tidak tahu nih siapa pemiliknya, langkah yang kamu ambil apa? Ya, silahkan. Menyerahkan kepada pihak sekolah atau guru untuk membantu menemukan pemiliknya. Oke, sampaikan kepada guru atau yang bertugas nih, guru piketnya, uangnya atau barang yang kamu temukan itu, ya. Oke, bagus sekali kelompok 3. Beri tepuk tangan ya. Orang tuamu meminta kamu menjaga adikmu saat mereka pergi sebentar keluar rumah. Setelah orang tuamu pergi, kamu tergoda untuk bermain game dan tidak memperhatikan adikmu yang akhirnya terluka karena jatuh. Ketika orang tua pulang dan bertanya apa yang terjadi, kamu merasa takut dimarahi. Apa yang harus kamu lakukan? Harus bersikap jujur dan mengakui kesalahan saya kepada orang tua saya. Dengan mengakui kesalahan saya bahwa saya tidak menjalankan amanah menjaga adik saya dengan baik, saya bisa belajar dari kesalahan dan memperbaiki perilaku di masa depan. Menghindari tanggung jawab dan berbohong hanya akan memburuk situasi. Oke, terima kasih kelompok 4. Bagaimana kalau kamu tidak bersikap jujur? Bagaimana kalau kamu nih tidak mengatakan yang sebenarnya kepada orang tua, Sabil? Berkata jujur. Kalau saya tidak berkata jujur, saya akan mendapatkan dosa. Oke, berarti tidak boleh ya. Harus berkata yang sebenar-benarnya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Hai. Oke. Tadi sudah diskusi, sudah mempresentasikan hasil diskusi dan sudah diberi tanggapan. Nah, sekarang silahkan kembali ke tempatnya semula, yuk. Untuk kegiatan yang terakhir yaitu analisis dari kegiatan itu ya, analisis dan evaluasi. Satu persatu untuk studi kasusnya. Yang pertama, kamu adalah ketua kelompok dalam sebuah proyek kelompok di sekolah. Kamu ditugaskan untuk mengumpulkan hasil tugas kelompok pada hari Senin. Salah satu anggota kelompok belum mengerjakan bagiannya karena alasan yang kurang jelas. Tetapi semua anggota mengandalkanmu untuk mengumpulkan hasil tepat waktu. Apa yang akan kamu lakukan? Tadi jawaban dari kelompok 1 sudah bagus ya. Sebagai ketua kelompok ini tempatkan diri kalian sebagai ketua kelompok. Kalian sebagai peserta didik itu sebagai ketua kelompoknya harus bersikap amanah dengan menyampaikan keadaan yang sebenarnya dengan guru kepada gurunya. Kenapa ini tidak selesai? Kenapa ini jawaban bagian ini belum ada jawabannya atau belum selesai tugasnya? Bahwa satu anggota kelompok kamu belum mengerjakan tugasnya, katakan aja yang sebenarnya. Namun untuk menjaga keharmonisan kelompok, kamu bisa berdiskusi terlebih dahulu dengan anggota tersebut untuk mencari solusi. Diskusi dulu sama temennya, kenapa ini tidak dikerjakan, ada masalah apa? Ya, diskusi dulu sama temennya, kamu ada kendala apa kok ini tidak dikerjakan? Ya, oke. Misalnya dan seterusnya telah solusi ditentukan, solusinya sudah ada, langsung ya kalian membantu anggota tersebut dengan mengerjakannya sama-sama. Namanya anggota kelompok berarti harus kerjanya bersama-sama ya, tidak boleh individu ya. Oke, dari kegiatan itu ya, analisis dan evaluasi. Nah, Ibu mau mengecek dulu hasil dari pemahaman kalian dari hasil diskusi tadi seperti apa ya. Silahkan nanti diisi untuk lembar evaluasinya ya, diisi secara mandiri untuk mengetahui sampai mana kalian sudah tahu nih dari materi ini ya. Oke. Baik, Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk semua kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan cukup baik. Beri aplaus untuk kita semua yuk. Rata-rata
semuanya sudah bisa menganalisis masalah-masalahnya ya dengan benar dan tepat. Oke. Ya, berdasarkan tadi studi kasus bisa kita simpulkan ada berapa tadi cakupan amanah? Ada 3. Yang pertama amanah kepada Allah, yang kedua amanah kepada manusia sama manusia, yang ketiga amanah kepada diri sendiri. Nah, amanah itu harus dijaga untuk mendapatkan kepercayaan orang lain. Kita harus menjaganya. Kalau misalnya kita menjaga amanah, konsekuensi yang kita dapat apa? Masuk surga. Sedangkan kalau misalnya kita mengkhianati amanah nih, kita apa? Mendapat dosa dan akhirnya masuk neraka. Dan yang kedua, sikap jujur. Jujur itu harus di segala perbuatan kita, segala tindakan kita harus sesuai nih antara lahir dan batin. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Nah, refleksinya kalian nanti ditulis di sticky note ini ya. Tulis aja ketika kalian mempelajari ini, mempelajari sikap amanah dan jujur, apa yang kalian rasakan? Bagaimana perasaan kalian? Yang kedua, apakah kalian memiliki pengalaman di mana kalian merasa sulit untuk menjaga amanah? Seperti apa contohnya? Dan yang ketiga, apa yang kalian pelajari tentang amanah dan jujur hari ini? Apa saja yang kalian pelajari? Ya, silakan tulis di sticky note ini. Setelah itu tempel di layar. Ya. Sudah ditulis refleksinya hari ini? Sudah. Oke, silahkan ditempel di papan tulis ya. Hasil refleksinya silahkan ditempel. Awas, hati-hati. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Insya Allah di pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas terkait dengan sholat sunnah gerhana, sholat sunnah istisqa, dan sholat sunnah jenazah ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca bersama-sama doa kafaratul majelis. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.